Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengangguran semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu gembira dan semangat untuk menjadi pengangguran. Saya pengangguran semua. Kali ini saya ada di teras rumah. Nah, kebetulan saya menanam dua varian di teras rumah saya, yaitu yang pertama adalah varian yang ini adalah Andre 53, dan yang sebelah sini nanti kita lihat ada Taldun ya. Kalau Andre 53 ini bagus banget untuk pembelajaran kita apabila saya pengangguran semua, terutama yang pemula itu mau belajar tentang pembentukan percabangan ya, pembentukan percabangan dari tanaman anggur ya. Nanti kita lihat review sedikit ya tanamannya, terus apa yang akan kita lakukan ya. Adapun kalau untuk yang Taldun ini sudah jadi, sudah pernah kita buahkan satu kali, cuman ini saya mau membuahkan laginya nanti menunggu Andre 53 nya siap juga, jadi sekalian biar nanti agak banyak gitu buahnya ya. Mudah-mudahan Taldun kita sabar menanti ya. Baik, saya pengangguran semua, kita lihat sekarang. Yuk kita sama-sama belajar ya untuk sharing kepada soi pengangguran pemula. Kalau yang sudah jadi suhu mah sudah paham semua ya. Baik, nah ini soib ya. Jadi kita mulai dulu di sini. Saya akan perlihatkan ya. Nah ini ya, saya mulai dari sini dulu. Oh sebentar, saya tunjukkan Taldunnya dulu. Nah ini Taldunnya ya, dia sudah pernah dibuahkan sekali ya. Nah ini Taldun, kemudian dia dimulai dari sini ya. Nah ini per akarannya di bawah, kemudian di pot yang enggak terlalu besar ya. Ini kalau nggak salah pot 60 ya. Adapun untuk yang varian Andre 53 ini di pot 75 ya. Baik, nah ini sudah primernya sudah terbentuk nih soib. Kemudian ini menjalar ke sini, ini sekundernya ya. Saya ulangi, primer atau terang sampai di sini terangnya. Kemudian ini sekunder atau kordon ya, biasa disebut kordon. Nah nanti kalau sudah terbentuk ini enak ya kita mengaturnya. Kemudian ini adalah tersier. Nah tersiernya itu atau disebut ken ya, kennya. Nah kennya ada berapa, kita lihat dulu. Nah, dari sini ya, sin soib ini ya, 1 2 3, ini yang kurang tumbuh, terlambat tumbuh ya. 4, bagus lagi. 5 6 ya. Kemudian 7 8. Nah, jadi ada 8 ken, 8 tersier. Tapi yang satu tidak tumbuh dengan baik. Nanti kita buang saja ya. Maksudnya dibuang itu kita tidak tumbuhkan pada saat ini, tapi nanti kita pangkas dia di. Nah, ini kan aslinya dari sini nih, soib. Nah, ini aslinya, pangkalnya di sini. Nah, ini nanti kita pruning ya, nanti berbarengan dengan ini setelah dibuahkan saja. Nah ini nanti kita pruning, kemudian nanti dia bisa tumbuh bareng ya, kita tumbuhkan ulang ya. Baik, nah ini kita lihat sekarang kennya atau tersiernya. Nah tersiernya, nah, kita naik aja ke atas ya soib ya, biar kelihatan semua. Baik, nah ini ken, kita naik ya, biar bisa kelihatan. Nah, ini saya batasi di sini ya, sekitar 120. Nah, ini ada tanda di sini. Nah, ini kan ada kawatnya. Ini 120 ya. Nah, terus setelah mencapai di situ kita pangkas. Nah, ini contohnya. Ya, soib. Nah, ini ada bekas pangkasnya nih. Nah, ini di ujung. Ya, ada. Kemudian di sini juga ada nih. Nah ini di sini kelihatan ya soib ya, maaf. Mana.
Aduh, nggak kelihatan kalau dari sini. Nah, dari sini kelihatan. Nah, itu bekas pangkasnya ya, soib ya. Ada di situ, ya. Nah, yang sana juga ada yang ujung. Bekas pangkasnya. Kelihatan ya, soib ya. Nah, itu. Nah, kemudian kemarin yang belum di break, ya. Ini adalah yang ini. Ya, yang keempat. Maaf, kelima. Sama kedua. Nah, ini kedua belum nyampe nih. Yang ini, soib. Nah, ini belum nyampe, sedikit lagi. Ya. Nah, untuk itu dia kayaknya terlambat. Kenapa? Karena nutrisinya diambil sama yang lain. Nah, ini kita break dulu yang ini, ya. Kita break yang ini dulu. Nah, ini, ya. Kita potong aja di sini. Ini ya. Nah, udah kita break. Kemudian, soib, setelah itu nanti dari bawah aja biar kelihatan. Semua tunas airnya kita hilangkan saja karena mengganggu batangnya, nggak tumbuh besar karena kemakan tunas air, ya. Nah, ini setelah di break nanti tunas airnya kita kita buang, ya. Nanti kita saksikan yang dari bawah ya, sebentar ya, soib ya. Ya, ini soib ya, sudah saya setting. Nah, ini soib bisa lihat nanti di sini. Ya. Kenapa tadi yang satu yang di ken atau tersier kedua itu tidak tumbuh? Karena lihat, semua ken dari ini yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini tumbuh semua. Ya, kalau di Thailand ini ken ini atau sub ken maksud saya, sub ken atau cabang tersier, sub tersier ini dihilangkan, dia dipotes semua, dipangkas semuanya. Tapi pangkasnya dengan tangan ya, jangan pakai gunting. Nah, karena apa? Lihat batnya kecil, ya, dan batangnya juga kecil. Karena keambil nutrisinya ke sini. Karena yang tumbuh itu adalah bukan daun, tapi tersier atau ken. Nah, juga sulur, ya, sulur juga ini memakan nutrisi ya, sulur dan ken atau sub tersier. Bukan kennya, tapi sub ken, ya, sub tersiernya. Ini memakan nutrisi. Nah, kalau ini dipotes, ya, dipangkas, itu nanti mata batnya bisa pecah. Nah, caranya gimana supaya nggak pecah? Karena mata bat ini nanti kita besarkan untuk pembuahan ya. Ini bakal buah kita nih. Nah, ini kan masih kecil-kecil. Nah, caranya adalah di ujung dari ken atau tersier, biarkan satu yang tumbuh, yang bisa tumbuh ya, yang pucuk yang aktif maksudnya, ya, dia tumbuh. Misalkan mana? Kita lihat di sini, kalau ini nanti dibuang, ya, lihat lagi di pucuk yang sini. Nah, ini ada pucuk yang aktif nih di sini, meskipun dia belum sprout ya, nggak kelihatan ya, di bawah sayang sekali ya, nggak apa-apa ini. Atau boleh juga kalau yang ini nanti dia terlalu ke sana, yang ini nih, yang aktif nih ya, yang akan aktif. Baik, untuk waspadanya ini aja yang kita biarkan. Yang ini jangan dulu. Nanti kalau ini sudah mulai tumbuh, yang ini tumbuh, yang ini kita hilangkan. Ya, baik, kita coba ya. Ini metode ala Thailand. Ya, kita lihat dari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Ibu Badariah ya. Itu orang Palembang yang menikah dengan orang Thailand. Terus dia jadi aktif di pengangguran ya. Baik, ini ada pucuk aktif ya. Nah, ini pucuk aktif. Nah, ini juga aktif. Nah, yang ini nanti dia memakan nutrisi. Ini kita hilangkan. Jangan ragu-ragu, pakai tangan aja. Kita ini namanya bahan percobaan, nggak apa-apa ya. Kita lihat ya. Ini kita hilangkan. Nah, nih pakai tangan. Ya, soib. Kita hilangkan semua tunas air pakai tangan. Nah, ini juga nih. Ini aktif nih. Tapi kan di sini ujungnya sudah aktif. Nah, ini kita buang. Nah, pakai tangan. Jadi habis sampai ke akar-akar, maksudnya sampai ke pangkal-pangkalnya sini. Kalau pakai tangan, kalau pakai gunting enggak. Kenapa fungsinya? Fungsinya itu nanti untuk pertumbuhan bat. Jadi bat yang kecil ini setelah tadi kita potong atau ini ya, kecil, setelah kita pangkas pakai tangan, dia batnya nanti akan membesar, ya. Nah, ini kita semua kita hilangkan tunas airnya ya, bukan daun. Tunas air. Nah, ini tunas air semua kita buang pakai tangan.
Ya, seharusnya ini dilakukan dari awal. Ya, tapi kemarin saya karena di sini sinar mataharinya kurang. Nah, saya khawatir kalau dengan daun yang hanya sedikit, ya, kalau daunnya sedikit, dia akan fotosintesisnya kurang. Makanya saya biarkan dulu. Nah, ketika dia sudah sampai di sini batas 120 cm atau 15 mata tunas, ya, 15 ruas sama, baru sekarang saya potes, ya. Nah, ini nggak apa-apa, semuanya kita perlakukan sama seperti ini, ya. Semoga nanti batangnya menjadi besar karena nutrisinya tidak lari ke tunas air, ya, tapi ke batang dan ke mata bat. Jadi nanti mata batnya besar. Nah, ini semuanya kita potes, ya. Untuk varian Andre 35 ini bagus sekali ya untuk soy pengangguran semua. Itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia itu tumbuhnya bersamaan kennya, tidak ada yang tertinggal kecuali ya paling 1-2 aja. Kalau yang lain enggak, yang ujung-ujungnya aja, ujung pangkal sama ujung di satunya itu yang vigor, ya, tumbuh, yang lainnya enggak tumbuh. Nah, kalau untuk Andre 35 ini saya perhatikan dia tumbuhnya itu bagus ya, berbarengan. Nah, baik, kita lanjut. Ini adalah tunas air. Maka kita hilangkan tunas airnya, ya. Nah, ini yang kita biarkan tumbuh, yang ini aja ya. Yang ini soalnya baru vigor, yang ini udah lama, takutnya nanti ini kemudian. Ini aja yang kita hilangkan, ya. Nah, baik, semuanya ya kita perlakukan sama, yuk. Nih. Nah, kalau daunnya jangan ya, daunnya itu untuk fotosintesis, ya. Maka jangan dipotong, dengan dipangkas. Nah, ini ya kita buang, balikan lagi ini. Baik, video kali ini agak lama sedikit, nggak apa-apa ya. Baik, agar saya juga tahu. Mudah-mudahan ini pelajarannya bermanfaat, ya. Ini jangan lupa nanti daunnya taruh aja di media tanam, karena nanti itu bagus juga ya untuk itu. Nah, kita lanjutkan dulu sebentar, nanti videonya kita lanjutkan. Nah, soib pengangguran semua, saya sudah potes semuanya ya, untuk tunas airnya. Nah, soib bisa lihat semua di sini. Nah, ini tinggal satu, kita potes aja. Nah, ini soib, ya, ini ada 2, ya, dah. Baik soib. Nah, ini kalau kita lihat ya dari sebelah sini, soib. Nah, ini semuanya sudah tidak ada tunas airnya ya. Tuh. Tidak ada tunas air, tinggal daun. Biarkan saja, tapi jangan lupa supaya mata bat tidak pecah, tapi dia menggemuk karena dia memakan nutrisi, dan batangnya juga menggemuk dan menua. Yang harus kita lakukan adalah ada satu pucuk di ujung yang dia itu aktif. Nah, seperti ini, soib. Nah, ini kan ujungnya aktif. Nah, kalau aktif nanti nutrisi tidak akan memecahkan bat, tapi dia menggemukkan bat, dan paling di ujung ini dia lari. Nah, nanti kita batasi ya, batasi terus. Nah, seperti ini juga ya. Nah, ini ada satu yang saya biarkan di cabang ini, yang ke-8 ya, di ken yang ke-8 itu saya biarkan satu di ujung yang tumbuh ya, biar dia aktif ya, jadi mata batnya tidak pecah. Nah, ini juga ada yang ke-7 ya. Kemudian yang ke-6 ini saya biarkan, yang ini saya pangkas nih di ujungnya nih, soib. Nah, kelihatan kan? Nah, ini saya pangkas, soib. Tapi ini ada satu yang aktif nih di sini. Nah, ini yang nanti akan dia tumbuh. Nah, ini nanti kita batasi ya. Tapi jangan sampai dia dibuang semuanya, karena nanti mata batnya pecah.
kalau dibuang, karena dia pasti harus ada tunas air yang tersisa yang bisa bagi dia untuk tumbuh ya. Nah, sisakan satu saja, sisakan satu ini ya, yang sana sudah dibatasi ya, yang sana dibatasi, yang sini dibiarkan. Nah, sehingga nanti batang ini akan menggemuk ya, batang tersier ini ya, ken ini akan tergemuk dan mata bat ini akan membesar nih. Nah, ini nanti mata batnya membesar karena itu calon buah kita ya, nanti di situ tumbuhnya. Nah, ini ada satu yang tertinggal. Nah, ini kayak ini kan ada dua sohib ya. Nah, yang ujung sudah saya hilangkan ya, kelihatan ya. Nah, terus yang ini ada aktif, yang ini juga aktif. Nah, yang ini tetap kita buang satu saja, ini buang. Nah, ini ada lagi ternyata nih nyempil, buang saja sohib, jangan ragu-ragu. Ini pelajaran yang saya ambil dari Ibu Badariyah ya. Bagus sekali ya. Jadi, nah ini juga ya, yang berikutnya ini, itu kelihatan ya. Nah, itu di bawah itu, ya ada pucuk yang aktif yang selalu di ujungnya saya sisakan satu supaya mata batnya tidak pecah ya. Ya, itu pelajaran hari ini ya sohib ya, di teras itu yang saya terapkan, berbeda dengan yang di kebun ya, yang di garden, yang di Komjen Grape Garden ya. Gak apa-apa, nanti kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan yang ini juga berhasil ya. Saya akan terapkan juga di yang Taldum. Jadi teras semua memakai cara seperti itu. Baik, itu saja, semoga bermanfaat ya saya pengangguran. Maaf video kali ini agak lama. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu tidak berbayar, tinggal ngeklik aja ya. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol jempolnya dan goyang loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ciao.